Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu parameter air yang biasa kita sebut dengan pH. Seperti biasa, setiap pagi saya selalu rutin mengecek kolam-kolam saya teman-teman, sebelum saya kasih pakan ya. Dan kebetulan untuk kolam yang bundar ini pH-nya sudah cenderung menurun. Nah, apakah yang akan saya lakukan pada kondisi ini? Sebelum saya bahas lebih lanjut, ada baiknya kita pelajari bersama ya teman-teman, apa sih pH itu? Dan juga apa pengaruhnya bagi kolam kita teman-teman. pH adalah derajat keasaman yang digunakan sebagai tolak ukur keseimbangan antara kadar asam dan kadar basa pada suatu media. Nah, singkatnya begini teman-teman. Nilai pH itu mencerminkan air pada kolam kita bersifat asam atau bersifat basa. Nah, kedua sifat tersebut itu tidak baik bagi ikan dan juga bagi mikroorganisme di dalamnya. Nilai pH yang baik itu bersifat netral ya teman-teman, tidak asam dan tidak basa. Untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat pada skala pH berikut ini teman-teman. Nilai pH itu berkisar dari angka 0 hingga 14 teman-teman, dan di tengahnya itu bernilai 7. Nah, nilai 7 ini maksudnya adalah air pada kolam kita bersifat netral. Sedangkan jika di bawah 7 itu sudah cenderung asam ya teman-teman, dan akan semakin asam seiring dengan semakin turunnya nilai pH tersebut. Sedangkan jika di atas 7 itu artinya bahwa air sudah bersifat basa dan akan semakin basa seiring dengan naiknya nilai pH tersebut. Nah, kondisi pH yang terlalu asam dan juga terlalu basa, keduanya tidak baik bagi kolam kita teman-teman, dan pastinya nanti akan selalu timbul masalah, mulai dari ikan tidak nafsu makan, kemudian mudah terserang penyakit, hingga kematian teman-teman. Jadi sebaiknya pH harus selalu kita kontrol ya teman-teman, dan kita jaga agar selalu pada kisaran netral. Nah, nilai pH pasti akan selalu berubah teman-teman, karena akan ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi perubahan dari pH ini. Di antaranya ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal contohnya seperti pada tebar ikan yang ada di dalam kolam, kemudian banyaknya volume vlog yang terbentuk, dan juga faktor internal seperti padatnya material organik yang menumpuk di dalam kolam. Nah, ini semua berpengaruh juga terhadap pH ya teman-teman. Dan masih banyak lagi faktor internal yang dapat mempengaruhi naik turunnya pH ini. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pH itu contohnya seperti cuaca ya teman-teman. Apakah cuaca sedang hujan, cuaca sedang panas, ataupun cuaca sedang dingin. Dan juga faktor eksternal seperti adanya material tertentu yang masuk ke dalam kolam, baik itu disengaja maupun tidak ya. Dan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pH menjadi asam ataupun basa teman-teman. Pada kolam biovlog saya ini, saya selalu menjaga pH-nya di kisaran angka 7 teman-teman. Lebih tepatnya dari angka 7,0 hingga 7,5. Dan pada hari sebelumnya pH di kolam ini berada di angka 7,2 teman-teman. Dan untuk hari ini akan saya cek kembali ya berapa pH-nya. Nah, seperti yang terlihat di layar ya teman-teman, nilai pH-nya sudah menyentuh angka 6,9. Artinya sudah di bawah 7 ya. Sebenarnya ini masih pada kisaran yang netral ya. Namun karena pada hari sebelumnya saya cek adalah 7,2 dan kali ini menjadi 6,9, maka ini sudah menunjukkan kecenderungan menurun teman-teman. Dan jika ini saya biarkan, maka pH akan semakin menurun. Dalam sistem biovlog, umumnya memang pH akan semakin menurun teman-teman. Karena air pada sistem biovlog akan selalu terfermentasi
oleh material yang kita masukkan. Seperti contohnya adalah probiotik dan juga sumber karbon. Kemudian, semakin hari tentunya ikan akan semakin besar ya teman-teman. Dan proses respirasi atau pernafasan dari ikan itu juga dapat membuat pH semakin menurun. Kemudian juga ada faktor di mana material organik dan juga anorganik semakin lama tentunya akan semakin menumpuk ya. Dan itu juga dapat membuat pH semakin menurun. Nah, disinilah tugas kita ya teman-teman, untuk menjaga parameter pH agar selalu dalam kondisi yang netral. Nah, kali ini saya akan menaikkan pH kolam ini teman-teman, agar kembali pada kisaran yang saya inginkan, yaitu di antara 7,0 hingga 7,5. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan nilai pH teman-teman. Dan menurut saya ada dua cara yang terbaik. Yang pertama adalah teman-teman bisa membuang sebagian air kolam dan menggantinya dengan air yang baru. Nah, cara yang pertama ini selain dapat mengembalikan nilai pH, juga dapat mengurangi kepekatan vlog ya. Dan juga dapat mengurangi material-material organik yang menumpuk di dalam kolam. Nah, cara yang pertama ini juga sering saya lakukan teman-teman. Namun, kali ini saya lebih memilih cara yang kedua, karena vlog di kolam ini tidak begitu pekat teman-teman. Sehingga jika saya memilih cara yang pertama, yaitu membuang air, maka vlog juga akan semakin berkurang ya, sehingga akan muncul masalah baru nantinya. Untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan material tertentu yang akan saya masukkan ke dalam kolam. Nah, material yang bisa digunakan untuk merubah pH itu ada banyak sekali teman-teman, dan tentunya disesuaikan dengan tujuannya ya. Contohnya jika kita ingin menurunkan pH atau membuat air menjadi semakin asam, tentunya kita menggunakan material yang bersifat asam. Namun jika kita ingin menaikkan pH atau membuat air menjadi basa, pastinya kita menggunakan material yang bersifat basa. Untuk menaikkan pH kali ini, saya menggunakan kalsium teman-teman, atau bisa disebut kapur ya. Nah, kapur atau kalsium ini sudah sangat umum digunakan untuk menjaga pH agar tidak semakin asam, dan juga dapat menaikkan alkalinitas atau sebagai pH buffer ya teman-teman. Artinya dapat menjaga pH agar tidak terjadi perubahan yang terlalu ekstrim. Kapur yang biasa digunakan itu ada dua jenis teman-teman, berdasarkan proses pembuatannya. Yang pertama adalah kapur kalsium oksida, yaitu kapur yang dibuat dengan proses pembakaran. Kapur kalsium oksida ini dapat kita temukan pada kapur tohor dan juga kapur dolomit. Yang kedua adalah kapur kalsium karbonat, yaitu kapur yang digiling langsung tanpa melalui proses pembakaran teman-teman. Kapur kalsium karbonat ini dapat kita temukan pada kapur kalsit. Nah, kali ini saya menggunakan kapur kalsium karbonat. Untuk pemilihan kapur, teman-teman bisa menyesuaikan di daerah masing-masing ya, mana yang lebih mudah didapat, apakah kapur tohor, kapur dolomit, ataupun kapur kalsium karbonat. Pertimbangan saya menggunakan kapur jenis ini karena kapur kalsium karbonat itu tidak bereaksi secara kimia terhadap air teman-teman. Beda dengan kapur kalsium oksida, itu dapat merubah suhu air menjadi lebih hangat. Dan juga kapur ini memiliki ukuran yang jauh lebih halus daripada kapur kalsium oksida. Ini ukuran meshnya di angka 2000 teman-teman. Sedangkan jika kapur kalsium oksida itu meshnya hanya maksimal 100. Jadi kapur jenis ini lebih mudah larut ke dalam air daripada kapur yang lain teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman. Akan saya larutkan dulu kapur ini dengan air, kemudian akan saya masukkan ke dalam kolam. Sebelum saya masukkan kapur tadi, saya ingin memastikan kembali ya teman-teman, berapa pH-nya untuk posisi saat ini.
Dan seperti yang terlihat, posisi pH masih tetap sama ya teman-teman, yaitu 6,9. Oke teman-teman, akan saya masukkan saja kapur kalsium karbonatnya. Nah, seperti yang terlihat, kapur ini ukurannya sangat halus ya teman-teman, sehingga lebih mudah larut ke dalam air. Dan nanti akan kita cek bersama ya teman-teman, bagaimana pengaruhnya setelah saya berikan kapur kalsium karbonat ini. Sebelum itu, ada beberapa catatan penting ya yang ingin saya sampaikan bagi teman-teman yang sudah melihat video ini ya. Yang pertama adalah pengaruh dari pemberian kapur ini tidak secara langsung dapat merubah pH. Jadi perubahannya adalah bertahap ya teman-teman, dari hari ke hari, dan kemudian akan mentok kurang lebih di hari kelima. Setelah itu akan stabil sampai pada batas waktu tertentu. Dan yang kedua, hindari menggunakan material yang dapat merubah pH tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman yang sudah melihat video di sosial media ataupun di channel saya ini, jangan asal meniru ya teman-teman, tanpa mengetahui sebab dan akibatnya. Karena setiap kolam itu pasti berbeda ya parameternya. Jangankan antara kolam saya dengan kolam kalian, kolam ini dengan kolam di sebelahnya pun itu juga berbeda perlakuannya. Jadi harap berhati-hati ya teman-teman dalam menggunakan material-material ataupun dosis yang akan ditambahkan ke dalam kolam. Kemudian yang ketiga, jangan merubah pH secara drastis dalam waktu yang singkat. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan ikan stres ya teman-teman. Ketika ikan stres, pastinya akan ada banyak masalah di belakangnya. Oleh karena itu, penggunaan ataupun dosisnya teman-teman bisa coba dengan sedikit terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, saya akan kembali mengecek pH di kolam ini beberapa hari ke depan ya. Dan ini sudah hari kedua teman-teman setelah saya memberikan kapur ya. Seperti biasa, saya selalu mengecek pH di kolam sebelum memberi makan ikan. Bisa kelihatan ini ikannya udah pada minta sarapan teman-teman. Oke, langsung aja kita cek pH-nya ya. Dan seperti yang terlihat, di sini pH-nya sudah naik menjadi 7,1. Dari sebelumnya adalah 6,9 ya teman-teman. Jadi ada kenaikan 0,2 poin dalam 2 hari ya. Nah, ini akan terus naik secara perlahan sampai mentok pada hari ke-5 atau ke-6 teman-teman. Dan kemudian akan stabil sampai pada batas waktu yang tertentu. Nah, demikian tadi teman-teman bisa lihat dari awal ya, apa yang saya lakukan ketika pH di kolam saya mulai menurun. Dan di video kali ini saya melakukan pengapuran menggunakan kapur kalsium karbonat. Namun kadangkala saya tidak perlu melakukan pengapuran teman-teman. Cukup dengan mengurangi air dan menggantinya dengan air baru. Nah, kedua perlakuan tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi kolam ya. Dalam sistem bioflok, kapur atau kalsium ini perlu kita siapkan ya teman-teman. Karena ketika ikan sudah mulai besar, parameter air di kolam kita itu mudah sekali berubah teman-teman. Contohnya seperti kadar oksigen, kemudian pH, kemudian amonia, dan lain-lain. Nah, dengan adanya kapur atau kalsium ini cukup membantu kita dalam menjaga parameter air, khususnya adalah pH. Dan menurut saya pH ini adalah indikator utama ya, karena saling berkaitan dengan parameter yang lainnya. Jadi ketika pH ini naik atau turun, kita juga dapat mengetahui tinggi rendahnya kadar oksigen, kemudian kadar amonia, dan juga parameter lainnya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Kurang lebihnya silahkan tinggalkan komentar ya. Sebelum saya akhiri, sekalian saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.